teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Hari ini adalah video yang spesial banget, soalnya ini adalah video ajakan gitu ya. Ajakan dalam mengkonsumsi konten secara positif gitu ya, menggunakan edukasi tentang NPD terutama secara bijak gitu ya, agar nggak salah paham gitu ya. Nah, aku ini dapat dari sharingnya, mungkin dari teman-teman atau mungkin dari komen-komen konten punya orang lain atau mungkin dari cerita-cerita gitu ya. Kak, gimana nih soalnya nomor 1 orang selingkuh, wah berarti dia NPD. Tegas, enggak semua orang selingkuh terus kita langsung cap NPD, enggak. Kemudian, wah ada temen aku sombong, wah dia NPD. No, enggak sama sekali, enggak kayak gitu. Kemudian ada yang lebih lucu lagi, ada temen aku yang orangnya suka selfie. Nah ini lagi deh ya, nggak gitu nyambung gitu ya. Jadi jargon narsis dengan narsisistik itu beda gitu ya, tegas, bukan serta-merta NPD. Ada juga dapat cerita dari salah satu teman gitu ya, bahkan ada loh Kak di konten itu yang komennya itu ngaku jadi narsisis, terus malah kayak self diagnose gitu, bangga, terus ayo kita bikin perdebatan tentang gimana kalau misalkan narsisis itu dari sudut pandang narsisis gitu kan. Nah jadi kalau kalian mempelajari sesuatu pelajaran atau teori apapun ya, pelajaran matematika, geografi, psikologi, teknik sipil ya, sampai tentang teori planet-planet misalnya gitu ya, bukan serta-merta kalau kalian merasa punya beda pendapat terus kita harus nyari orang yang bikin teorinya, atau bisa juga yang bikin teori itu peraih Nobelnya juga mungkin udah meninggal gitu ya, terus kalian harus ajak debat atau argue gitu ya. Namun kita itu lebih kayak boleh menggunakan informasi apapun, terutama pelajaran edukasi di kampus misalkan gitu ya, pelajaran itu dari dosen, dari guru, dari pembimbing gitu, sebagai konsumsi edukasi atau ilmu pengetahuan dikonsumsi secara bijak gitu ya. Jadi note lah yang berkali-kali udah di underline gitu ya, NPD adalah sebuah personality disorder yang komprehensif, severe, dengan ciri-ciri yang lebih dari satu, jadi nggak bisa mengeneralisasi dengan mudah gitu ya. Juga memiliki pola, intensitas, durasi, frekuensi tertentu gitu ya. Jadi diagnos juga dilakukan oleh tenaga profesional. Edukasi adalah untuk melindungi diri kita, untuk kesembuhan, berbagi ilmu, dan tentu petunjuk potensial gitu ya. Paling penting adalah kesembuhan mental health kalian gitu ya. Namun kalau ada yang merasa, wah jangan-jangan malah aku narsis nih kok cet kayak aku sendiri gitu, nah lalu ingin menjadi lebih baik gitu ya, saya yakin mungkin masih spektrum gitu ya. Itu juga membuat saya tuh sangat terharu dan tersentuh gitu ya. Sungguh hebat bisa merefleksi diri, walaupun orang yang memiliki spektrum narsisistik, let's say kayak gitu, tapi akan menjadi lebih baik kalau misalkan kita menjadi konsumsi positif untuk menjadi diri kita yang lebih positif gitu ya. Soalnya sih kalau full blown narsisis atau NPD gitu ya, sepertinya sih sangat kecil banget gitu ya, bisa menunjukkan EQ atau kerendahan hati yang begitu dalam, yang tentunya menyentuh banget gitu ya. Nah jadi kalau misalkan ada yang self reflect terus menjadi lebih bagus, it's good gitu kan. Jadi dalam setiap konten atau video itu sudah ada disclaimer, artinya semua informasi itu bisa dipergunakan sebagaimana mestinya. Nomor 1 ajakannya yaitu untuk membaca disclaimer ya, simple. Nomor 2 mengkonsumsi informasi secara lengkap gitu ya. Jadi jangan baru nonton satu video mungkin ada informasi yang belum tahu, belum lengkap, jangan mudah menyimpulkan gitu ya. Itu nomor 3, jangan cepet-cepet ngejudge, jangan cepet-cepet nyimpulin, wah ini si A, wah ini si B, wah ini si C. Jangan dong ya, nggak kayak gitu kan. Kemudian yang nomor 4, dalami literasi dan ilmu pengetahuan gitu ya. Pahami, misalkan nih case simple aja, narsistik sama narsisistik itu bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, beda dengan narsisis atau NPD gitu. Jadi istilah-istilahnya mungkin
Kalau NPD itu narcissistic personality disorder, ya kadang orang suka menggunakan itu sebagai subjek gitu ya, itu mungkin masih sesuai konteks lah. Kemudian yang nomor 5, jangan menyamakan NPD personality disorder ini dengan kayak penyakit gitu yang disebabkan oleh bakteri atau virus. Perhatikan dari namanya ya, personality disorder, bukan pilek, bukan demam berdarah atau malaria atau tifus gitu ya yang disebabkan oleh penyakit virus dan bakteri gitu ya. Jadi beda. Kemudian yang nomor 6, dampak yang ditimbulkan juga beda, karena ini lebih ke psychological atau berhubungan dengan mental health. Walaupun mungkin efek dari psychological damage ini bisa berpengaruh kepada kesehatan fisik gitu ya, kayak psikosomatis gitu. Jadi di dalam video kali ini udah aku jabarin ya, ini video ajakan untuk kita menggunakan edukasi tentang NPD secara bijak guys gitu. Jadi kalau misalkan kalian mau lebih bijak dalam mengerti apapun edukasi yang kalian pelajari, baca disclaimer, informasi secara lengkap, jangan terlalu cepat menyimpulkan, dalami dan tingkatkan literasi ya gitu. Kemudian jangan menyamakan NPD dengan penyakit yang disebabkan oleh virus atau bakteri atau sejenisnya gitu ya. Kemudian juga dampak yang ditimbulkan itu tentunya kalau ngomongin mental health akan berbeda dengan penyakit yang lebih ke fisik gitu ya guys. Teman-teman, aku appreciate banget siapapun yang udah sampai di video ini, yang lagi healing, semangat, pasti bisa. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa mampir ke @unsecret_narcissus. Sampai jumpa di video selanjutnya.